Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Inggris lagi. Jadi setelah 2 minggu international break, akhirnya sekarang Liga Inggris dan liga lainnya mulai lagi. Tapi kali ini saya khusus membahas Liga Inggris saja karena saya nggak sempat lihat liga lain, karena ya saya juga membahas tentang Piala Dunia U17 dan yang lainnya, jadi nggak sempat lihat liga lainnya juga, dan ada kesibukan yang lain juga aku. Jadi apa itu, kita mulai dulu dari City lawan Liverpool yang pertama kali main. Jadi uniknya ya, biasanya kan kalau big match kan hari Minggu atau Sabtu malam lah, Sabtu tengah malam. Kali ini big matchnya mulai di awal, jadi dari jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian barat sudah ada big match. Jadi Manchester City lawan Liverpool. Ya ini jadi bilang match paling seru ya. Maksudnya paling kalau di atas kertas paling seimbang lah istilahnya. Dua tim hebat. Kita lihat line up-nya dulu. City main dengan 3-2-4-1. Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Rodri, Manuel Akanji jadi defensive midfielder. Saya pikir dia jadi defender. Phil Foden, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Erling Haaland. Ya pemain baru ya, Jeremy Doku sama yang ya Alvarez bisa cadangan ya, kali ini dia dimainkan sebagai starter karena mungkin Kevin De Bruyne masih cedera. Liverpool menurunkan formasi 4-3-3, yaitu Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Matip, Arnold, Curtis Jones, McAllister, Szoboszlai, Jota, Nunes, Salah. Ya Szoboszlai ini lucu, jadi kapan hari itu Pep pernah di berita itu salah baca nama itu jadi sekolah sampai ngakak Szoboszlai ini. Ya ini rata-rata ya pemain baru. McAllister, Szoboszlai diturunkan, Tsimikas ya aku bingung Tsimikas, mungkin Robertson masih cedera ya, sama Curtis Jones satu, mungkin ada pilihan jadi Curtis Jones dimasukkan, sama Nunes ini juga sebenarnya ya kurang bagus kalau dia sebagai starter kualitasnya. Dan ya oke, jadi sisanya ya sangat biasa. Kita masuk di pertandingan. Apa itu? Di babak pertama City sudah lebih dominasi ya. Mereka beberapa kali ciptakan peluang, tapi syukurnya back Liverpool sama Alisson masih bisa nahan sampai di menit 27. Itu siapa itu kehilangan bola itu aku lupa. Dia ya jadi kena siapa itu? Doku kalau nggak salah, atau siapa, dia ngumpan ke Haaland, kok Doku, Alvarez itu Doku, aku lupa, Alvarez ngumpan ke Haaland yang ya yang terjaga ketat sama defendernya Liverpool, masih berhasil lepaskan diri dan dia cetak gol. Dan itu ya golnya seorang striker lah. Tapi sebelum Haaland gol ya, Nunes itu sempat berapa kali dapat peluang tapi gagal. Ini bedanya Nunes sama Haaland. Kalau Haaland berapa peluang bagus dia hampir pasti cetak gol. Kalau Nunes peluang muda dia nggak bisa cetak gol, malah kadang peluang susah dia cetak gol. Emang unik ini pemain. Ya lucu sih sebenarnya. Ya lucu juga. 1-0 babak pertama. Babak kedua Liverpool mulai coba nyerang ya. Sempat ditahan sama Ederson sama backnya City. Akhirnya baru di menit 80 Liverpool bisa menyamakan kedudukan. Jadi Salah ngumpan ke Alexander Arnold, dia tendang dari sisi kanan ke ya pojok kiri dan gol. Itu gol yang cukup bagus sih. Ya aku nggak nyangka Alexander Arnold semaju itu. Jadi ya itu gol yang cukup bagus satu sama. Ya dan sebenarnya kalau dilihat dari pertandingan lebih layak City yang menang, tapi ya Liverpool bagus dapat 1 poin. Mereka berhasil bertahan. Ini pencapaian yang bagus bagi Liverpool juga. Di kandangnya City loh by the way. Shotsnya 16-8, 5 shots on target City banding 3. Semua statistik mengarah ke City. Tapi Indonesia sepak bola yang mendominasi belum tentu menang. Dan ya bagusnya City tahan, jadi kehilangan 2 poin lah. Jadi persaingan di gelar juara masih seru sampai sekarang.
City 29, Liverpool 28, masih tepat 1 poin. Nah, kita sekarang lanjut ke Newcastle lawan Chelsea. Setelah itu jadi tayang setelah si Manchester City lawan Liverpool. Nah, si Newcastle ini bermain dengan formasi 4-3-3 seperti biasa, kesukaannya Eddie Howe. Kalau ya Chelsea 4-2-3-1. Ya, Badias ini kalau nggak salah katanya itu ini pertama dia ya di Liga Inggris ya. Starter pertama. Oh ya, penampilan pertama dia di Liga Inggris. Badias itu. Ya, Marco Kurela, Sanchez, Badias Silva, James, Fernandes, Ugo Coku, susah namanya. Sterling, Gallagher, Palmer, Jackson. Chelsea kan habis percaya dirinya cukup tinggi tuh, mereka berhasil tahan menang lawan Tottenham Hotspur, kemudian menahan imbang City, pas percaya dirinya meningkat tuh. Nah, lawan Newcastle ternyata beda cerita. Jadi Newcastle cetak gol dulu di 13 lewat Alexander Isak, tapi kemudian 10 menit kemudian Raheem Sterling berhasil cetak gol lewat free kick 1-1. Nah, babak pertama masih seimbang. Babak kedua baru mulai kelihatan bobroknya Chelsea. Yang Chelsea selama musim ini ya kita kenal yang ancur mainnya, yaitu di babak kedua itu. Bayangin ya, di babak kedua Tottenham Newcastle bisa cetak gol hanya dalam waktu 1 menit. 2 gol loh. Jadi lewat Jamal Lascelles di menit 60, Joelinton di menit 61. Dan yang lucunya gol ketiga itu berkat kesalahannya ya Thiago Silva ya. Ya mungkin karena umur ya. Ya mungkin habis ini dia pensiun paling tahun depan. 3-1. Lebih parahnya lagi setelah 3-1 kan harusnya masih bisa melawan karena Chelsea karena kualitas pemainnya lebih bagus. Tapi Reece James kena kartu merah ya. Reece James sudah dapat kartu kuning, bikin pelanggaran lagi. Aduh, memang luar biasa kapten ini. Mungkin tidak jadi kapten dia. Reece James ini 73 kartu merah. Chelsea bermain dengan 10 pemain dia, itu memperparah Chelsea, dan Anthony Gordon cetak gol di menit 83. Tapi ya kalau Chelsea main dengan 11 pemain pun belum tentu menang. Jadi emang performanya Chelsea parah banget emang di pertandingan ini. Sampai Thiago Silva minta maaf itu atas kekalahan Chelsea ini. Saking memalukannya. Saya baca statistiknya ya. 14 shots banding 7. Shots on target 5/4. Possession 54/46, passing 482 banding 423, akurasi passing 86% sama 84%. Kalau dari statistik yang saya baca, semua itu mengarah ke Newcastle. Jadi kelihatan siapa yang bermain lebih bagus, siapa yang hancur. Dan ya satu lagi ya, Newcastle kalau di kandang emang main bagus ya. Kita lihat statistiknya dulu. Newcastle ini kalau bisa nggak ya statistiknya? Mungkin nggak bisa ya. Newcastle kalau di kandang sebetulnya susah dikalahkan ya. Jadi main di kandang sama tandang beda, dan tandang mungkin Newcastle lebih lemah gitu. Kayak di Liga Champions. Oke, jadi ya Chelsea lawat, Newcastle 23 poin, Chelsea 16 poin. Nah, Chelsea. Habis itu kita bahas Arsenal lawan Brentford. Kembali si Brentford dulu. Brentford tuan rumahnya. Brentford lawan Arsenal. Brentford main dengan formasi 5-3-2. Arsenal bermain dengan formasi 4-3-3. Bedanya kipernya Aaron Ramsdale. Kenapa? Karena David Raya itu masih loan dari Brentford, dan dia tidak boleh bermain lawan Brentford. Jadi makanya Ramsdale turunkan. Zinchenko, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Trossard, Declan Rice, Odegaard, Martinelli, Jesus, Saka. Yang baru di sini ya Trossard jadi midfielder. Aku kaget juga Trossard jadi midfielder kalau di line up ini. Habis itu Gabriel Jesus akhirnya main setelah 6 tahun lamanya nggak main. Sudah lama banget. Odegaard setelah 3 laga akhirnya main lagi. Ya selebihnya sama sih. Tomiyasu main lagi Pak. Tomiyasu
mulai jadi starter, bagus lah. Ya di babak pertama ini sebenarnya Arsenal sudah lebih dominasi ya, cuma Brentford sempat melawan juga, cuma Brentford tuh masalah finishingnya buruk. Yang masalah juga di Arsenal adalah kipernya. Ramsdale 2 kali membuat blunder di babak pertama. Dan ya syukurnya dua blundernya nggak jadi gol karena diselamatkan sama back atau gelandangnya Arsenal gitu. Jadi ya inilah mungkin kenapa Ramsdale jadi cadangan ya David Raya ya, atau mungkin Ramsdale pingin kayak jadi David Raya gitulah, jadi kayak bisa ngontrol bola, ternyata dia gak hebat dalam ngontrol bola, kerebut malah bolanya sama Brentford. Syukurnya nggak gol, mungkin dihujat satu fans Arsenal itu si Ramsdale. Sebenarnya Arsenal cepat cetak gol ya di menit 40-an, tapi dianulir karena Gabriel Jesus offside. Jadi 0-0. Babak kedua masih 0-0 dapat beberapa peluang, tapi Mark Flecken juga main bagus, kipernya Brentford melakukan beberapa penyelamatan sampai harus tunggu ya salah satu pergantian yang bagus yaitu ya Kai Havertz. Dan ya Arteta juga menurunkan ya di babak kedua pemain pengganti kayak Jorginho, Ben White sama Nketiah. Aku bingung kenapa Nketiah dimasukkan, mungkin untuk biar saya cetak gol mungkin. Dan dia harus nunggu sampai menit 89 lewat super sub-nya si Kai Havertz. Tapi selain golnya yang cukup keren dikolongi Mark Flecken, kipernya Brentford, jadi ini Kai Havertz keren, tapi crossingnya pun Bukayo Saka keren juga itu crossingnya, bisa tepat gitu. Jadi gol yang luar biasa menit 89 jadi, tapi harus menunggu menit 89 baru bisa menang ya, walaupun ya ini cukup simpel tapi Arsenal masih bisa menang. Tembakan 9-15, shots on target 3/4, possession 36/64, passing 298 bagi 508, akurasi passing 64% bagi 81%. Brentford akurasi passingnya 64%, parah banget, berarti banyak salah passing. Si Brentford ini juga finishingnya mereka sangat buruk. Kalau mereka finishingnya bagus, mungkin Arsenal bisa kalah. Ya ini ugly win lah buat Arsenal. Tapi ini buat Arsenal di puncak dengan 30 poin. Brentford 16 poin sama kayak Chelsea. Kalau misalnya Brentford bisa seri saja, itu bisa menggeser Chelsea, tapi sayangnya kalah. Gitu. Kita ke match yang besoknya. Jadi kali ini saya cuma bahas Big Six ya. Jadi ya bahas yang lain. Jadi Big Six di Liga Inggris. Tottenham melawan Aston Villa. Ya ini kalau di atas kertas harusnya Tottenham menang ya. Vicario, Porro, Emerson, Davies, Udogie, Bentancur, Lo Celso, Ben Johnson, Kulusevski, Bryan Gil, Heung-min Son. Dan Højbjerg sama Erik dari cadangan. Yang baru mungkin Udogie ini baru nggak sih? Nggak ngerti juga. Aston Villa Martinez yang aku kenal, sisanya ya sama Oli Watkins mungkin top skornya musim lalu. Tottenham sempat unggul dulu lewat Giovanni Lo Celso di menit 22. Ya Tottenham sempat 4 kali dapat peluang di 12 menit pertama, tapi nggak mencetak gol, baru bisa mencetak gol di menit 22. Itu pun kena deflectnya pemain Aston Villa 1-0 ya, sampai babak pertama plus 6, jadi gila perpanjangan waktunya banyak banget. Dan Aston Villa menyamakan kedudukan di 45 plus 7 lewat headingnya Pau Torres, memanfaatkan free kick 1-1. Di babak kedua Aston Villa mulai lebih bagus mainnya, dan ya bisa cetak gol lewat si Oli Watkins 91. Bahkan Aston Villa sempat beberapa peluang lagi, tapi diselamatkan sama si Vicario. Kalau Vicario mainnya elek, bisa saja mungkin Aston Villa menang 4-1, 5-1. Dan Heung-min Son katanya hat-trick offside, jadi ya nggak sebagus yang dibayangkan juga Heung-min Son. Tembakannya 18-15, shots on targetnya 8-5, possession 62-38, terus 33-38, 90% banding 86%. Tottenham sebenarnya unggul segalanya, cuma ya ini Indonesia sepak bola yang unggul segalanya belum tentu menang, dan Aston Villa hebatnya dalam counternya. Jadi ya selamat buat Aston Villa, dan ya
Emre Martinez main bagus juga sih, melakukan beberapa penyelamatan. Tanpa rasi Tottenham ini. Jadi sekarang Tottenham 26 poin, Aston Villa bahkan mengungguli Tottenham dengan 28 poin. Dan terakhir Everton lawan MU. Everton ya pandangan 4-1-1 ini pasti bertahan. MU 4-2-3-1. Onana, Shaw, Lindelof, Maguire, Dalot, Maino, McTominay, Garnacho, Fernandes, Rashford, Martial. Yang baru Maino ya. Sisanya itu kan ya pemain lama semua. Ya Garnacho pemain muda ya, setengah baru lah. Dan ya MU Everton by the way barusan dikurangi 10 poin karena ada dakwaan mengenai FFP. Ya aku heran Everton dihukum tapi City masih belum dihukum, City dan Chelsea. Gak tahu kenapa. Kasihan sampai dikurangi 10 poin, bahkan pengurangan poin itu membuat mereka degradasi, maksudnya di zona degradasi, dan ini mungkin mempengaruhi mental mereka. Di menit ketiga Everton sudah kebobolan, jadi MU cetak gol lewat Garnacho dan golnya itu indah banget, serius, saltonya itu indah. Jadi mengingatkan aku pada dulu 2011 Rooney itu. Golnya Rooney itu sangat indah sih, luar biasa golnya Garnacho. Gila, di umur 19 tahun dia sudah bisa melakukan gol kayak gitu, luar biasa banget ya, cukup bagus juga golnya. 1-0 ya, Everton sempat menyerang tapi Onana melakukan beberapa save. Tapi ya Everton juga beberapa kali dapat peluang yang mereka finishnya juga cukup buruk gitu. 1-0 di babak pertama. Babak kedua MU malah dapat penalti dan ya Rashford cetak gol di menit 56. Waktu itu, kalau nggak salah yang melanggar itu Ashley Young. Jadi Ashley Young melanggar dan pemain Everton melanggar, siapa itu, Martial atau apa lupa aku, dan Rashford berhasil cetak gol di menit 56 dan Martial akhirnya cetak gol setelah sekian lamanya. Martial cetak gol di menit 75 dan itu menyelesaikan pertandingan. Padahal sampai menit akhir Everton menyerang terus, maksudnya mereka berusaha untuk cetak gol tapi nggak bisa. Untuk diselamatkan Onana, backnya Maguire main bagus. Ya, yang main bagus sih ya Onana, Maguire, Maino sama siapa lagi ya? Luke Shaw ya paling. Yang 4 itu. Maino hebat ya mainnya, jadi dia di usianya masih 18 tahun dia sudah bisa tenang mainnya, membantu pertahanan gitu. Malah McTominay yang gak kelihatan karena dia sering maju terus, padahal fungsinya dia gelandang bertahan sebenarnya. Tembakannya 24-9, 24 shots Everton, 6 on target tapi gak ada satupun gol. Jadi Onana melakukan 6 save, luar biasa Onana. Banding 4 MU hampir semuanya Everton ya, bahkan passingnya pun cuma beda 1-4-4-3 banding 4-4-4. Jadi ini cukup seimbang, cuma ya MU lebih efektif. Itulah kehebatan MU dalam counter juga. Ya MU 24, Everton 4 poin. Dikurangi 10, harusnya 14. Jadi pertama Arsenal 30 poin, City 29 poin, kedua City 29 poin, Liverpool ketiga 28 poin, Aston Villa peringkat 4 28 poin menyalip Tottenham peringkat 5 26 poin, MU 24 poin peringkat 6, Newcastle 7 dan 23 poin, dan Chelsea peringkat 10. Aduh lah, emang Chelsea 16 poin, Brentford 11 peringkat 11 16 poin, dan ya Everton peringkat 19 ya. Kasian juga Everton ini, kalau mereka nggak dikurangi poin mereka berada di posisi ke 14 14 lah. Jadi ya nggak tahu lah, nanti kita lihat aja akhirnya gimana. Ini sudah 13 laga by the way. Itu aja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.